Aksi penculikan yang gagal, bagian 33. Tiba-tiba sebuah benda keras mendarat di tengkuk Bagas. Pria yang menggunakan hoodie yang dari tadi sedang mengikat Sylvie ternyata datang dan memukul dari belakang menggunakan meja kayu kecil. Pria tua itu pun jatuh tersungkur seketika. "Tinggalkan saja dia. Kita bawa ke di situ. Kamu siapkan mobil. Aku yang bawa Pongga di situ," perintah pria bertopi kepada temannya. Pria berhoodie itu mengangguk, kemudian melangkah keluar untuk menyiapkan mobil yang dari tadi dia parkir di seberang rumah Pak Bagas. Baru beberapa langkah pria itu keluar, Aldo tiba-tiba muncul dari arah belakang dan memukul leher belakang pria itu menggunakan pentungan besi. Pria itu pun jatuh tersungkur ke tanah. Setelah memastikan pria itu tak bergerak, Aldo langsung bergegas masuk ke dalam rumah Pak Bagas. Aldo berhasil masuk ke dalam rumah Pak Bagas melalui pintu samping. Dia mengendap dan bersembunyi di dapur. Dari ruangannya, Aldo bisa mengintip ke ruang keluarga tempat Sylvie disekap melalui celah pintu. Dilihatnya pria bertopi yang sedang duduk menunggu di depan Sylvie yang sedang pingsan dan dalam keadaan terikat. Aldo menduga pria itu belum tahu kalau rekannya sudah dia lumpuhkan saat mau menyiapkan mobil. Pria bertopi itu nampak gusar karena sudah 10 menit lebih rekannya belum datang juga. Dia berjalan mondar-mandir di depan Sylvie, sepertinya sedang ragu antara menunggu Sylvie atau menyusul rekannya ke depan rumah. "Brengsek Jono, cuma parkir mobil aja lama banget," gerutu pria itu. Tak beberapa lama kemudian, pria itu memutuskan untuk menyusul rekannya menuju ke depan rumah. Ternyata tidak ada rekannya di sana. Bahkan mobil mereka juga masih ada di seberang jalan. Pandangan pria itu menyapu ke seluruh halaman rumah Pak Bagas. Tidak terlihat rekannya di sana. "John, kamu di mana?" Pria itu berteriak, kemudian berjalan ke arah pos satpam. Di sana masih terlihat 2 orang yang sedang tergeletak pingsan. Pria itu bermaksud untuk kembali masuk ke rumah. Tiba-tiba dia melihat pergelangan kaki seorang pria tergeletak di samping rumah. Dengan cepat dia berlari ke sana. Alangkah terkejutnya dia. Ternyata itu adalah rekannya yang sudah pingsan dan tergeletak di samping pot besar. "Bangsat, siapa yang melakukan ini?" ucapnya sambil emosi. Matanya kembali menyapu seluruh area itu. Masih sepi, tidak ada siapa-siapa. Pria itu segera berlari masuk ke dalam rumah untuk segera membawa Sylvie pergi dari rumah itu. Pria itu kembali terkejut setelah mengetahui ternyata Sylvie sudah tidak ada di tempatnya. Dengan penuh kewaspadaan, dia mencoba mencari ke seluruh ruangan rumah Pak Bagas. Saat dia hendak naik ke lantai 2, tiba-tiba Aldo muncul dan memukul punggung pria itu dengan tongkat satpamnya. Pria itu jatuh dan terdorong ke arah tangga dan berusaha bangkit lagi. Ternyata pukulan Aldo kurang tepat sehingga hanya membuat pria itu terhuyung sebentar. Aldo mengarahkan kembali tongkat itu. Pria itu berhasil menghindar. Bahkan secara cepat, pria itu berhasil melancarkan serangan balik dengan mengarahkan tangan kanannya ke dada Aldo. Aldo jatuh di bawah tangga hanya dengan sekali pukulan. Tongkat satpamnya terlempar dari tangannya. Dadanya terasa nyeri dan badannya terasa limbung saat dia hendak bangun. Pria itu langsung mendekati Aldo dan hendak menyerangnya lagi dengan menendangkan kaki kanannya. Beruntung,
Dengan sisa tenaganya, Aldo berhasil menghindari tendangan itu dengan berguling ke samping kiri. Aldo berguling sambil berusaha meraih tongkat yang tadi terlepas dari tangannya. Dengan cepat ia bangkit dan kembali mengarahkan tongkatnya ke kepala pria itu. Pria itu ternyata seorang yang sudah terlatih. Kali ini pun dia berhasil menghindari pukulan tongkat Aldo. Bahkan dengan gerakan yang tidak terduga oleh Aldo, pria itu kembali mendaratkan pukulannya secara bertubi-tubi ke tubuh Aldo. Aldo jatuh tersungkur ke lantai. Dari sudut bibirnya mengalir darah. Muka dan badannya penuh lebam karena menerima pukulan pria itu. "Bangsat, siapa kamu berani menghalangi kami?" Pria itu gusar sambil terus menendang tubuh Aldo dengan kaki kanannya. Aldo hanya bisa mengerang kesakitan menerima tendangan itu. Badannya sudah tidak mampu lagi dia gunakan untuk melawan serangan pria itu. "Sekarang juga akan aku kirim kamu ke akhirat," teriak pria itu. Kemudian sambil mengambil belati yang diselipkan di pinggangnya. Pria itu mengacungkan belatinya ke atas, hendak diarahkan ke tubuh Aldo yang sudah tak berdaya. Pria itu berpikir untuk menghabisi Aldo karena tidak ingin ada saksi yang melihat perbuatannya malam ini. Aldo hanya pasrah ketika melihat pria itu hendak mengarahkan senjata tajam itu ke arahnya. Matanya mulai gelap karena tertutup darah yang juga mengalir di sekujur wajahnya karena tendangan tadi. Dia merasa nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Tiba-tiba, "Angkat tangan, jatuhkan senjata itu." Aldo mendengar teriakan seorang pria sambil mengarahkan pistol ke arah pria itu. "Kamu sudah dikepung, lemparkan senjata itu," ucap polisi itu kemudian. Beberapa saat kemudian, beberapa polisi sudah berdatangan ke ruangan itu. Pria itu menjatuhkan belatinya dan duduk berlutut dengan mengangkat kedua tangannya sebagai isyarat menyerah. Dua orang polisi mendekat dan memborgol kedua tangan pria itu. Satu polisi yang lain mendekati Aldo yang masih tergeletak di lantai. "Mas Aldo, bangun mas, bangun!" panggil Silvi yang keluar dari tempat persembunyiannya setelah mengetahui kedatangan polisi. Silvi yang juga pingsan karena terkena bius sempat ditolong oleh Aldo dan disembunyikan di dapur. Aldo yang juga melihat Pak Bagas pingsan tidak sempat mengamankan Pak Bagas karena pria bertopi keburu masuk rumah setelah mengetahui rekannya di luar sudah dilumpuhkan. Ternyata Silvi terbangun setelah mendengar keributan dan baru keluar setelah merasa aman dengan kedatangan polisi. Kepalanya yang masih terasa berat karena efek obat bius yang masih tersisa tidak dihiraukannya. "Pak, tolong bawa pria ini secepatnya ke rumah sakit. Sepertinya dia terluka cukup parah." Silvi panik. Dua petugas polisi yang tadi memborgol pria bertopi datang mendekati rekannya yang sudah terlebih dulu berusaha memotong Aldo. "Tolong papa saya juga pak. Tadi dia masih pingsan di ruang tengah." Silvi menunjuk ke ruang tengah tempat di mana papanya jatuh pingsan. "Mbak, tenang saja, rekan saya sudah berada di sana," jawab salah satu polisi yang sedang menggotong tubuh Aldo untuk dimasukkan ke mobil. Silvi langsung bergegas menuju ke ruang tengah untuk mengetahui kondisi papanya. Di sana sudah terlihat dua orang polisi yang sedang berusaha membangunkan Pak Bagas yang sudah mulai sadar. "Di mana anak saya?" tanya Pak Bagas cemas. Wajahnya terlihat lega saat melihat kedatangan Silvi dan melihatnya dalam keadaan bugar. Papa gak apa-apa kan?" Silvi berlari dan langsung memeluk papanya. "Papa gak apa-apa. Siapa yang menghubungi polisi?" "Mas Aldo, Pak. Tadi dia sudah dibawa ke rumah sakit.
karena terluka parah melawan para penjahat itu. Aldo, tanya Bagas heran. Hari ini sudah 2 kali Aldo menyelamatkannya. Tadi pagi menyelamatkan perusahaan mereka dari rencana jahat Randy, dan sekarang menyelamatkannya dari para penjahat yang hendak menculik Sylvie. Aldo yang malam ini secara tidak sengaja melihat gerak-gerik 2 orang yang mencurigakan, memutuskan mengikuti 2 orang itu dan langsung menghubungi polisi saat melihat 2 orang itu melumpuhkan satpam dan sopir Pak Bagas. Beberapa petugas polisi yang langsung merespon langsung bergerak cepat menuju kediaman Pak Bagas. Mereka terlebih dahulu menemukan 2 orang yang pingsan di pos satpam dan kemudian bergerak masuk ke dalam rumah. Kedatangan mereka tepat di saat Aldo yang sedang dalam bahaya, karena kalau terlambat beberapa detik saja, nyawa Aldo mungkin sudah tidak bisa tertolong lagi. Beberapa saat kemudian, mereka dibawa ke rumah sakit untuk melakukan visum, menyusul Aldo dan 2 orang karyawan Pak Bagas yang sudah terlebih dahulu dibawa ke sana.